Hai friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget udah klik video ini and welcome back to my channel. Beberapa waktu yang lalu, aku kan pernah membahas tentang seorang sultan yang sangat besar dan terkenal dengan gelarnya The Magnificent. Siapa lagi kalau bukan Sultan Sulaiman Al-Kanuni dari Kekaisaran Ottoman. Nah, terus di videoku kali ini aku akan membahas tentang istri sah dari Sultan Sulaiman. Dia adalah sultan wanita yang sangat memiliki power yang sangat kuat dan juga sangat-sangat berpengaruh di zamannya. Siapakah dia? Yap, betul, Haseki Hurrem Sultan. Mungkin bagi kalian para penggemar film Magnificent Century atau Abad Kejayaan, pastinya kalian gak asing sama sosok Hurrem Sultan ini ya kan? Walaupun perlu aku ingatkan lagi bahwa serial tersebut tidak 100% berdasarkan kisah nyata dari Sultan Sulaiman dan juga Hurrem Sultan. Dan bahkan menurut aku gak sampai 50% deh. Karena yang aku perhatikan di dalam serial tersebut kebanyakan itu menceritakan tentang intrik-intrik yang ada di harem istana Topkapi tersebut. Sekali lagi aku ingetin kalau film tersebut cukup dijadiin hiburan aja ya, ceman-ceman. So back to the story, bagi kalian yang mau mendengarkan cerita tentang Haseki Hurrem Sultan sampai habis, langsung aja yuk kita bahas. Haseki Hurrem Sultan adalah seorang wanita yang paling terkenal di Kekaisaran Ottoman. Menurut beberapa sumber, Hurrem Sultan berasal dari Rohatyn atau Rutenia, yang pada waktu itu merupakan bagian dari kerajaan Polandia. Hurrem lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1504, di mana ayahnya merupakan seorang imam ortodoks. Untuk nama kelahiran Hurrem tidak banyak diketahui ya friend, namun dia terkenal dengan nama Alexandra Lisowska atau La Rosa. Kalau di barat, namanya terkenal dengan Roxelana, dan di dalam serial dia terkenal sebagai Alexandra La Rosa. Sebelum tahun 1520 dia diculik oleh bangsa Tatar Crimea, namun ada dua penjelasan bahwa pertama, mungkin saja dia dibawa terlebih dahulu dari istana Crimea menuju istana Topkapi. Dan yang kedua, sumber-sumber lain mengatakan bahwa Hurrem pernah menjadi pelayan cucu Sultan Bayazid II dan dikatakan Hurrem ini memang sudah dipersiapkan untuk Sultan Sulaiman saat statusnya masih menjadi pangeran. Dan tepatnya pada saat Sultan Sulaiman naik tahta pada tahun 1520. Ketika Sulaiman bertemu pertama kali dengan Hurrem, diyakini dia langsung jatuh hati padanya. Banyak sumber yang mengatakan bahwa Hurrem ini memiliki wajah yang cantik, anggun, dan juga mungil. Selain itu, dia juga mempunyai semangat yang sangat kuat, dan Hurrem ini selalu berhasil membuat suasana menjadi penuh sukacita. Kepribadiannya yang selalu gembira, sorot matanya yang selalu berbinar, dan juga menyenangkan membuat Sulaiman memberinya nama Hurrem, yang artinya adalah orang yang selalu ceria dalam bahasa Persia. Datang menjadi budak biasa tidak menjadikannya orang yang lemah, karena tidak lama setelah kedatangannya di istana Topkapi, posisi Hurrem ini sangat-sangat cepat mengalami peningkatan status. Dari budak menjadi selir, dari selir menjadi selir favorit. Puncaknya setelah dia berhasil melahirkan seorang pangeran atau sesade yang diberi nama Mehmet, maka otomatis nama sultan pun disematkan di belakang nama Hurrem. Hari demi hari pun berlalu, tidak hanya cukup melahirkan satu pangeran saja, kini Hurrem Sultan sudah memiliki 3 pangeran lainnya dari Sultan Sulaiman, yakni ketiganya adalah Sesade Selim, Sesade Bayazid, dan Sesade Cihangir. FYI, sebenarnya ada satu lagi pangeran yang bernama Abdullah, namun menurut beberapa sumber dia ini sudah meninggal ketika masih bayi. Jadi sisanya ada 4 pangeran, yakni Sesade Mehmet, Sesade Selim, Sesade Bayazid, dan juga Sesade Cihangir. Oh iya, selain itu juga dia memiliki putri tunggal yang bernama Mihrima. Nah, karena si Hurrem ini begitu cepat mengalami perubahan status, hal ini menimbulkan kecemburuan para wanita-wanita harem istana, bahkan para orang-orang penting lainnya di dalam istana seperti contohnya Ibrahim Pasha. Selain Hurrem, Sultan Sulaiman ini memiliki beberapa selir lainnya, friend. Salah satunya adalah Mahidevran Sultan. Mahidevran adalah ibu dari Pangeran Mustafa, dan kalau di dalam serial, Pangeran Mustafa ini digambarkan sebagai putra sulung ya, friend, atau putra tertua dari pangeran-pangeran lainnya. Padahal aslinya enggak. Menurut beberapa sumber, sebenarnya Sulaiman sudah memiliki putra lainnya sebelum adanya Pangeran Mustafa. Tapi sayangnya, putra-putranya tersebut sudah meninggal terlebih dahulu di usianya yang masih sangat-sangat muda. Nah, hal inilah yang menjadikan Pangeran Mustafa sebagai putra yang paling tertua.
Hubungan Hurrem dan Mahidevran memang sangat-sangat dikenal sangat-sangat tidak akur ya friend. Seperti di dalam serial, mereka tidak hanya menyerang secara verbal, tapi juga terkadang menyerang secara fisik. Melihat hal tersebut, ibunda dari Sultan Sulaiman yakni Hafsah Sultan berperan sebagai penengah dari keduanya. Hafsah Sultan adil pada keduanya, tidak seperti di dalam serial, Hafsah Sultan hanya berpihak kepada Mahidevran ketimbang Hurrem Sultan. Semenjak kedatangan Hurrem, dipercaya Sultan Sulaiman menghabiskan waktu bebasnya hanya untuk Hurrem. Dengan Hurrem dibawa nama penanya Muhibbi, Sultan Sulaiman sering menulis puisi-puisi cinta untuk Hurrem, begitupun sebaliknya. Ini ada satu contoh puisi yang dituliskan oleh Sultan Sulaiman untuk Hurrem jika diartikan, tahta merihab kesepianku, kesejahteraanku, kebaikanku, cintaku, cahaya bulanku, sahabatku yang paling tulus, orang kepercayaanku, keberadaanku, sultanku yang paling cantik di antara yang cantik, yang paling indah dari yang terindah. Hidupku, alasan hidupku, surgaku, arak kausarku, musim semiku, wajah riang cintaku, hari cerahku, makna hari-hariku, kekasihku bagai gambar yang tersulang di hatiku, daun yang tertawa, sumber kebahagiaanku, rasa dalam diriku, dewan hiburanku, cahayaku yang terang berderang, cerukku, delimaku, cahaya yang menyinari ruang pribadiku, tumbuhanku, manisku, harta karunku, kekasihku yang tak pernah tersentuh dan tak ternilai di alam ini, Raja Mesir hatiku, dewiku, Yusufku, arti keberadaanku, satu-satunya yang tidak membuatku menderita di dunia ini. Istanbulku, kahramanku, bumi Anatoliaku, Baghdadsanku, Baghdad, dan Khorasanku. Kekasihku yang lebih berharga daripada kota Roma dan seisinya. Wanitaku yang memiliki rambut indah, cintaku dengan alis yang tajam, cintaku yang penuh dengan mata kenakalan, aku kesakitan. Jika aku mati, maka kaulah penyebabnya, karena kau yang telah masuk ke dalam darahku dan menyiksaku. Tolong aku, wahai kekasih non-muslimku, di depan pintumu, aku terus-menerus berjaga dan memujamu. Seakan-akan memujimu selalu menjadi sebuah kewajiban bagiku. Aku akan selalu menyanyikan pujianmu. Aku, pecinta dengan hati yang tersiksa, Muhibbi, dengan mata yang bercucuran air mata. Aku bahagia. Merinding ya friend, kebayang gak tuh betapa pentingnya seorang Hurrem untuk Sultan Sulaiman yang the magnificent. Oh ya, FYI, di puisi yang tadi aku bacakan, terselip kata kekasih non-muslimku, bisa dipastikan bahwa Sulaiman menuliskan puisi cintanya sebelum Hurrem memeluk agama Islam. Hari demi hari pun berlalu, Sultan Sulaiman dan Hurrem semakin dan semakin dekat, mereka saling jatuh cinta dan menghabiskan waktu bebasnya di dalam istana. Sampai akhirnya pada tahun 1533 atau 1534, Sultan Sulaiman pun menikahi Hurrem dengan acara yang formal dan sangat-sangat meriah. Kebayang gak tuh kalian gimana mewahnya acara pernikahan seorang sultan Kekaisaran Ottoman? Kalau di kita mah ada bakso sama sate sama somai juga udah paling mewah banget ya kan? Karena pernikahan tersebut, Sulaiman menjadi sultan pertama yang menikahi seorang budak semenjak masa kepemimpinan Orhan Gazi atau Osman I. Hurrem pun langsung menerima gelar sebagai Haseki Sultan yang berarti istri sah dari seorang kaisar Ottoman dan menjadikan wanita pertama yang memegang gelar Haseki Sultan. Kalau di kerajaan-kerajaan pada umumnya gelar ini tuh setara sama gelar permaisuri ya
friend. Padahal menurut peraturan Kekaisaran Ottoman, terdapat peraturan bahwa seorang sultan tidak boleh menikahi seorang budak. Tapi demi cintanya kepada Hurrem, Sultan Sulaiman rela melanggar beberapa tradisi kerajaan yang sudah ada selama ratusan tahun. Karena pernikahannya tersebut, Hurrem pemeluk Kristen pun kini menjadi pemeluk Islam. Dah lah ya, bergelar Haseki Sultan lah Hurrem sekarang. Setelah menikah, Hurrem ini mendapatkan sebuah cap ataupun stempel pribadi yang bertulis Hurrem Shah yang bisa dia pakai nih buat kepentingan harem maupun politik. And FYI lagi nih, menurut beberapa sumber, Valide Hafsah Sultan, masih ingat kan ibundanya si Sultan Sulaiman? Valide Hafsah Sultan ini meninggal sebelum adanya pernikahan Hurrem dan juga Sultan Sulaiman. Nah, ketika masih hidup, Hafsah Sultan ini bertugas untuk mengatur jalannya harem. Hah? Harem? Apaan tuh harem? Nah, jadi harem adalah tempat yang ditinggali oleh semua wanita yang berhubungan dengan Sultan Sulaiman, dimulai dari ibu sultan, saudara-saudara perempuan sultan, istri sultan, para selir sultan, sampai para pelayan dan juga para budak wanita-wanita yang ada di dalam istana Topkapi. Selain itu, baik para istri dan juga para selir yang sudah mempunyai anak, mereka semua dituntut untuk membesarkan dan juga merawat anaknya tersebut di dalam harem. Harem sendiri dalam bahasa Arab artinya terlarang karena tempat ini tuh nggak boleh didatangi oleh pria manapun selain sultan. Dan harem ini mempunyai tingkatannya sendiri-sendiri ya friend. Untuk membagi wanita pada level yang berbeda-beda, posisi yang paling tertinggi yaitu kedudukannya adalah Valide Sultan atau ibunda dari sultan. Yang kedua adalah gelar Haseki Sultan. Gelar ini ditunjukkan untuk istri sah sultan. Lalu ada saudara-saudara perempuan sultan. Kemudian yang keempat ada Baskadin. Gelar ini diberikan untuk pendamping utama sultan ataupun ibunda dari putra sulung. Kemudian level selanjutnya adalah selir favorit, lalu ada selir biasa dan juga ada waiting list. Dan yang terakhir adalah para budak-budak wanita. Back to the story. Seperti yang udah aku bilang, salah satu tugas dari Valide Hafsah Sultan adalah mengatur jalannya harem. Nah, karena dia sudah meninggal dan posisi yang paling tertinggi sekarang adalah Hurrem Sultan, berarti yang mengendalikan harem sepenuhnya berarti adalah Hurrem Sultan. Karena terjadi pernikahan seorang budak dan juga Sultan Ottoman, pada geger lah itu dengernya ya kan. Bahkan di Eropa, si Hurrem ini terkenal sebagai seorang penyihir dari Rusia. Ya karena itu tuh, dari budak biasa loncat gitu aja menjadi Haseki Sultan, berarti setara dengan Valide Sultan, lebih tinggi dari Mahidevran sebagai ibunda dari putra tertua dari Sultan Ottoman, dan bahkan lebih tinggi posisinya dari Putri Ottoman sekalipun. Mantap. Sudah diketahui bahwa Hurrem Sultan ini sangat-sangat berpengaruh dalam politik. Sultan Sulaiman selalu mendengarkan nasihat ibunya dalam menjalankan setiap misi Kekaisaran Ottoman. Setelah kepergian ibunya, Hafsah Sultan, dipercaya Hurremlah yang mengambil alih peran dari Hafsah Sultan. Dalam kehidupannya di istana, Hurrem Sultan ini menjadi penasihat dan ikut mempengaruhi jalannya politik luar negeri. Buktinya bisa dilihat dari dua surat peninggalannya ke Raja Polandia, Sigismundi Augustus dan Adipati Agung Lithuania. Di dalam surat tersebut, Hurrem memerintahkan kepada Raja Polandia untuk tunduk di bawah Ottoman. Beberapa sejarawan juga meyakini bahwa Hurrem Sultan mempengaruhi Sultan Sulaiman agar mengontrol penjarahan bangsa Tatar Crimea di tanah kelahirannya. Nah, dalam tradisi Kekaisaran Ottoman, pendamping seorang sultan harus terus tinggal dalam harem hingga putranya tumbuh dewasa sekitar 16 atau 17 tahunan. Setelah memasuki usianya yang cukup, pangeran ataupun putra dari Sultan Sulaiman akan ditugaskan ke ibu kota untuk memerintah provinsi, dan sang ibu seharusnya ikut serta pergi untuk mendampingi putranya tersebut, karena nantilah sang ibu yang akan mengurus jalannya harem di tempat putranya bertugas. Jadi intinya, mau istri maupun selir yang sudah memiliki anak dari sultan, mengatur dan juga mengontrol kehidupan putranya yang akan segera pergi ke provinsi yang sudah ditetapkan oleh sultan. Dan sang ibu akan kembali lagi nih ke istana kalau putranya berhasil jadi raja berikutnya. Namun setelah datangnya Hurrem, peraturan tersebut tidak berlaku untuk Hurrem karena beralasan Hurrem Sultan ini tidak mau meninggalkan istana dan juga tidak ingin meninggalkan cinta sejatinya, yaitu Sultan Sulaiman. Akhirnya lagi-lagi
lagi, keinginan Hurrem Sultan pun dituruti oleh Sultan Sulaiman, di mana Hurrem Sultan tetap berada di istana walaupun anak-anaknya sudah berada di masing-masing provinsi. Karena hal inilah tuh banyak masyarakat yang benci sama Hurrem. Kenapa kok masyarakat bisa sampai pada benci ke Hurrem? Yaitu friend, lagi-lagi Sultan Sulaiman melanggar tradisi dan juga peraturan hanya untuk Hurrem. Tapi kok gue mikirnya, lah emang kenapa? Sultan makan bebas. Karena diyakini Sultan Sulaiman selalu menuruti permintaannya Hurrem, meskipun permintaannya melanggar tradisi dan juga peraturan sekalipun. Tidak hanya karena hal tersebut, masyarakat pun banyak yang merasa bahwa Sultan Sulaiman sudah berpaling dari putra sulungnya, yakni Pangeran Mustafa, dan juga ibunya, yaitu Mahidevran Sultan. Karena kekuatan yang Hurrem miliki atas kendali harem, diyakini dia juga memiliki gaji yang paling besar di antara wanita sultan lainnya, di mana gaji Hurrem mencapai angka 2000 asper per hari. Nah, dari penghasilan inilah Hurrem pun mulai mengikuti teladan ibu mertuanya, yakni Valide Hapsah Sultan, di mana Hurrem mulai membuat badan amal dan juga beberapa fasilitas umum. Selain itu, dia juga membantu orang-orang yang membutuhkannya. Hal ini membuat persepsi masyarakat bahwa Hurrem adalah seorang penyihir mulai berubah dan mulai menyayangi Haseki Ottoman tersebut. Entah karena sebuah konspirasi atau bukan, Pangeran Mustafa, yakni merupakan putra sulung dari Mahidevran Sultan, dituduh menyebabkan kerusuhan saat kampanye melawan Persia pada tahun 1553. Infonya, Sultan Sulaiman ini takut kalau putranya sewaktu-waktu memberontak, maka Sulaiman pun memberikan hukuman eksekusi mati untuk putranya sendiri, friend. Menurut beberapa sumber, Mustafa ini dieksekusi karena dia ini bertujuan untuk menggulingkan tahta ayahnya sendiri. Namun ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa semua itu adalah akibat konspirasi Hurrem dan juga Rustem Pasha yang ingin membalas kematian anaknya, yaitu Shehzade Mehmed, karena Shehzade Mehmed terbunuh di Manisa. Nah, ada nih satu peraturan yang pernah dibuat oleh Valide Hapsah Sultan, bahwa siapapun pangeran ataupun Shehzade yang pergi dan juga memimpin Manisa, maka ialah calon penerus tahta selanjutnya. Rumornya pada saat itu posisi Mustafa lah yang sudah ada di Manisa, friend. Namun Sultan Sulaiman ini nilai nih kalau si Mehmed lah yang lebih kompeten, sehingga akhirnya tergeserlah sudah posisi Mustafa oleh Mehmed, dan Mustafa pun dipindahkan ke provinsi Amasya. Terus banyak juga nih para sejarawan yang berpikir kalau kematian Mehmed adalah konspirasi yang dilakukan oleh Mahidevran Sultan. Infonya, Mahidevran ini marah nih kalau putranya dipindahkan ke Amasya, karena posisinya Mahidevran Sultan mengetahui peraturan yang dituliskan oleh Valide Hapsah Sultan yang tadi aku bilang tuh, kalau siapapun pangeran yang akan menempati Manisa berarti dialah penerus tahta selanjutnya. Karena hal inilah Mahidevran dipercaya menyusun rencana untuk membunuh Mehmed. Hal ini diperkuat adanya sumber yang mengatakan bahwa semenjak kematian Mehmed, Mahidevran sangat-sangat menjaga putranya terutama dari keracunan. Nah, tapi ada juga nih friend yang berpendapat kalau emang iya Mustafa itu mati karena ulahnya konspirasi si Hurrem dan juga Rustem Pasha. Hal itu tidaklah cukup untuk mendorong seorang ayah membunuh anaknya sendiri. Terlebih lagi, Sultan Sulaiman ini merupakan seorang raja yang sangat besar, dia juga penguasa 3 benua. Kayaknya nggak mungkin banget kalau dia mengambil keputusan membunuh anaknya sendiri cuma karena berlandaskan hasutan. Impossible gitu. Kalau aku pribadi ya, kayaknya aku tuh lebih percaya kalau Mustafa ini emang punya masalah lain gitu ke Sultan Sulaiman, karena pada saat itu Mustafa didukung penuh oleh pasukan Janissary, begitupun para menteri yang mulai membuat aliansi untuk mendukung Mustafa atas tahta ayahnya. Jadi besar kemungkinan bahwa Mustafa memang sengaja untuk menggulingkan ayahnya, friend. Terus juga yang namanya kerajaan itu pasti banyak banget kan konspirasi-konspirasi di dalamnya, sehingga selain Sultan Sulaiman merupakan ayahnya Mustafa, dia juga harus bertindak tegas sebagai Sultan Ottoman dan juga penguasa 3 benua. Ketika Hurrem pergi ke Edirne pada tahun 1558, dia pun mengalami penyakit yang cukup parah, bahkan tidak ada dokter yang mampu untuk menyembuhkannya. Karena namanya juga zaman dulu ya kan, peralatannya pun masih sangat terbatas, dan tidak lama setelah Hurrem dibawa ke Konstantinopel, Hurrem pun akhirnya meninggal karena penyakit yang ia derita, tepatnya pada tanggal 15 April 1558. Setelah kematian Hurrem, Sultan Sulaiman ini sangat terpukul, dan Sultan Sulaiman mengumumkan
menguburkan Hurrem di Masjid Sulaimania, Turki. Untuk mengenang sifat ceria dari istri tercintanya tersebut, Sulaiman meminta para arsitek-arsitek ulum untuk mendekor makam istrinya dengan ubin isnik yang indah menggambarkan taman surga. 8 tahun kemudian, Sultan Sulaiman pun menyusul kematian istrinya tercinta saat Sultan Sulaiman sedang berjihad di Siegfried, Hungaria. Dia dikuburkan di tempat peristirahatan terakhirnya di dalam kompleks yang sama dengan Hurrem. Oh ya, FYI aja nih, garis keturunannya Hurrem ini masih ada loh, friend. Siapakah dia? Dia adalah Nilhan Osmanolu Sultan. Nilhan ini merupakan cucu buyut dari Sultan Hamid II. Nah, Sultan Hamid ini merupakan sultan terakhir dari dinasti Ottoman. Dan Nilhan merupakan generasi kelima dari Sultan Abdul Hamid II. Terlepas dari segala isu konspirasinya, banyak juga nih friend yang percaya kalau Hurrem ini merupakan Haseki Ottoman yang baik. Karena jika dilihat dari peninggalan-peninggalannya, ada beberapa kompleks yang ia bangun, yaitu yang pertama adalah kompleks Haseki Hurrem Kuleyesi di Imperium Ottoman. Bahkan kompleks ini menjadi bangunan terbesar ketiga setelah kompleks Mehmet II Al-Fatih dan juga Masjid Sulaimaniye. Kompleks ini mencakup dapur umum, sekolah Al-Quran, masjid, air mancur, dan juga pemandian umum yang masih digunakan sampai sekarang. Yang kedua ada kompleks Masjid Adrianopolis dan juga Ankara. Dan yang terakhir di Yerusalem, Haseki Sultan juga mendirikan dapur umum untuk memberi makan orang miskin sedikitnya 500 orang 2 kali dalam sehari. Selain itu, dia juga membangun ruang makan amal lainnya di Mekah. Peninggalan-peninggalannya tersebut menunjuk bahwa Hurrem ini sosok yang sangat memfasilitasi dan juga sosok yang peduli kepada rakyatnya, terutama yang membutuhkan. Nah, karena statusnya yang tidak bisa dianggap sepele, berdiri juga nih patung Hurrem Sultan di Rohaitin, Ukraina yang dibuat untuk menghormatinya, dan juga ada juga patung Hurrem Sultan bersama Sultan Sulaiman untuk mengenang kisah cinta mereka berdua, friend. Nah, itu dia ya kisah dari Haseki Hurrem Sultan yang menjadi salah satu wanita yang paling kontroversial di Kekaisaran Ottoman. Dialah Haseki pertama yang membuka jalan untuk para wanita atau selir penerusnya, yakni Durbanu Sultan, Safiye Sultan, dan juga Kosem Sultan turut berpengaruh dalam menjalankan kekaisaran pemerintahan Ottoman. Karena tanpa Hurrem mungkin saja tidak ada tradisi seorang budak yang dinikahi oleh seorang raja. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa diklik like-nya jika kalian suka dengan video aku. Juga boleh komen di bawah ide maupun saran yang kalian punya. And last, don't forget to klik tombol subscribe supaya channel aku makin berkembang. Thank you all, see you on my next video. Bye. Tapi bohong.